Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Pikawati Anastusdi dengan NIM 20103013036 dari kelas 1A3 semester 1 Prodi S1 Fisioterapi Universitas Asia Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang vertebra atau tulang belakang dan pelvis atau tulang panggul. Bagian-bagian tulang belakang yaitu terdiri atas beberapa bagian, yaitu mulai leher sampai tulang ekor. Nah, yang pertama tulang servikal. Tulang servikal ini dimaksud dengan punggung atas, dan tulang torakal ini punggung tengah, dan lumbar punggung bawah. Nah, ada juga sakrum, yaitu penggabungan 5 tulang, dan juga ada coccyx, yaitu tulang ekor. Nah, tulang-tulang ini bergabung membentuk sebuah saluran yang melindungi korda spinal. Tulang servikal tersusun atas 7 buah vertebra kecil yang dimulai dari dasar dari tulang tengkorak dan berakhir di bagian atas dari dada. Contohnya kayak ini nih. Nah, selanjutnya ada tulang torakal, yaitu memiliki 12 tulang vertebra yang dimulai dari dada bagian atas dan terhubung dengan tulang iga. Contohnya kayak ini nih. Nah, selanjutnya ada tulang lumbar. Tulang lumbar ini terdiri dari 5 tulang vertebra yang lebih besar. Tulang-tulang vertebra ini lebih besar dikarenakan mereka menanggung berat badan Anda. Kayak ini nih. Berat badan yang lebih banyak atau yang lebih berlebihan. Nah, selanjutnya ada tulang sakrum dan tulang coccyx, yaitu tulang ekor, yang membentuk bagian paling bawah dari tulang belakang, dan mereka bergabung dengan tulang pelvis melalui sendi sacroiliaca, seperti contohnya yang ini nih. Nah, selanjutnya gambar 2. Gambar 2 yaitu struktur umum vertebra yang dibentuk oleh korpus badan tulang sebagai penerima beban arkus. Nah, yang kedua ada ring bulat sebagai pelindung spinal cord, processus spinosus dan processus transversus sepasang sebagai komponen mekanik. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya tulang 3. Tulang 3 yaitu macam-macam bentuk struktur vertebra. Pertama ada cervical vertebra. Nah, yang kedua thoracic vertebra. Nah, yang ketiga lumbar vertebra. Contohnya seperti ini. Ligamentum penguat kolumna vertebra. Nah, yang pertama ada ligamen longitudinal anterior yang terbentang sepanjang bagian depan korpus kolumna. Nah, selanjutnya yang kedua ligamen longitudinal posterior pada bagian belakang korpus dan menutupi bagian depan spinal canal. Nah, yang selanjutnya yang ketiga ligamen flavum membentang bagian dalam arkus dan menutup samping dan belakang spinal canal. Nah, selanjutnya ada yang keempat, ligamen interpsisus, yaitu menghubungkan tiap processus spinosus atas dan bawahnya. Nah, yang kelima ada ligamen supraspinosus mulai dari C7 sehingga sakrum yang terletak di belakang. Nah, yang keenam ada ligamen intertransversus, yaitu menghubungkan tiap processus transversus. Nah, selanjutnya otot-otot sekitar vertebra, yaitu ada otot depan dan otot belakang. Nah, otot depan yaitu sekitar perut. Nah, yang otot belakang itu sekitar punggung. Otot-otot yang ada di dinding perut yaitu yang pertama rectus abdomisi. Nah, yang kedua transversus abdomisi. Nah, yang ketiga obliquus internus dan yang keempat obliquus sternus. Nah, ada juga satu sisi posterior yaitu sekitar punggung.
dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama ada deep transverse spinalis, longissimus iliocostalis spinalis serratus postcolar. Nah, yang kedua superficial yaitu latimus dorsi. Nah, yang kedua sisi lateral quadratus lumborum dan psoas. Nah, yang selanjutnya 4 yaitu gambar bidang gerak seperti ini. Nah, yang kelima gambar gerakan di vertebra seperti ini. Yang keenam gangguan di vertebra yaitu skoliosis. Yang ketujuh diskus intervertebralis yaitu yang pertama bantalan sendi antara dua korpus vertebra. Nah, yang kedua ada dua bagian nukleus dalam dan anulus luar. Yang ketiga bahan dasar nukleus cairan kental kenyal terbungkus anulus fibrosus yang tersusun dari lembaran berlapis kuat. Seperti contohnya yang ini. Fungsi nukleus yaitu memungkinkan gerak luas, yang kedua sebagai shock absorber, dan fungsi anulus yaitu menerima beban nukleus dan stabilitas pasif. Dan selanjutnya ada proplap diskus yaitu invertebralis. Nah, yang pertama ada kompresi pada diskus intervertebralis dapat mengakibatkan nukleus pulposus mengalir keluar ke berbagai arah. Nah, yang kedua prolap diskus intervertebralis dapat terjadi karena kerusakan anulus fibrosus sebagai hasil mikrotrauma yang berulang. Nah, yang ketiga mengangkat beban berat posisi fleksi mempermudah terjadinya prolap diskus intervertebralis. Nah, selanjutnya yang kedelapan itu ada pelvis. Pelvis atau yang disebut juga tulang panggul adalah bagian tubuh dengan bentuk menyerupai baskom basin dengan tepi yang melebar pada kedua sisi. Contohnya seperti ini. Pada panggul manusia, panggul dibentuk oleh dua buah tulang pelvis yang bergabung ke arah posterior pada S acrum dan ke arah anterior pada symphysis pubis. Daerah baskom pada panggul akan memuat isi abdomen bagian bawah. Bagian yang menyerupai baskom ini akan lebih lebar pada wanita daripada pria. Hal ini disebabkan fungsi dari daerah yang melebar ini untuk melahirkan bayi. Kayak ini nih. Tulang panggul manusia memiliki 3 bagian yang menyatu, yaitu ilium, ischium untuk duduk, dan pubis pada bagian depan. Ketiga bagian tersebut akan bersatu pada acetabulum, yaitu daerah yang merupai soket dari sendi panggul. Secara umum, ada 4 tipe pelvis berdasarkan bentuknya, yaitu pelvis anthropoid, pelvis android, pelvis gynecoid, dan pelvis platypeloid. Pelvis anthropoid adalah bentuk panggul yang umum ditemui pada pria dengan bentuk cekungan lonjong dan bagian sakrum yang panjang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari hasil materi vertebra dan pelvis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.